Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Suara Kala. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung mampir ke akun Twitter atau X di @nitrasandekala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Walau pandangan mereka lurus ke depan, ekspresi wajah keenamnya tak terlihat sama sekali, membuat rasa takut menjalar dari ujung kaki hingga kepalaku. Bahkan dada ini terasa begitu sesak. Gusti, kenapa orang-orang ini begitu menakutkan? Aku tertegun. Jarak mereka tinggal beberapa meter lagi. Tak ada satupun dari mereka yang mengenakan pakaian. Hanya bawahan berupa kain yang dililitkan di pinggangnya. 4 orang memanggul keranda, 1 orang di depan membawa payung kuno berwarna hijau, dan 1 orang lagi membawa kendi yang entah apa isinya. Leo. Suara tumpang tindih kembali muncul bersamaan. Rasa takutku kian membuncah. Spontan kakiku melangkah ke belakang, meraba-raba, berniat menggapai benda apapun untuk perlindungan diri. Jarak kami tinggal 2 meter. Aku menutup mata, enggan melihat mereka saat melewatiku. "Mbak," ucap Sakti. Kepalaku menoleh ke samping untuk memastikan kalau bocah itu ternyata tidak pergi, tapi tak ada siapapun. "Mbak," ucap Sakti bercampur dengan suara tumpang tindih dari ke-6 laki-laki itu. "Sakti?" ucapku lirih tak percaya. Bagaimana bisa? Sejak tadi aku memerhatikan para pengiring jenazah itu. Lalu bagaimana Sakti bisa berada di dalam keranda bambu yang mereka bawa? Panik. Aku hendak meminta tolong kepada siapapun. Bahkan ketika aku berusaha membaca doa yang pernah diajarkan oleh ibu, semua rasanya hilang entah kemana. "Mbak, moleh," lirih Sakti. Tubuhku bergetar tak terkendali. Air mataku terus menetes tanpa henti. Tak ada suara apapun yang keluar, bahkan untuk memanggil bocah itu pun aku tak bisa. Saat sampai orang-orang itu melewatiku, Sakti yang ada di dalam keranda pun tak berusaha untuk keluar. "Sakti!" panggilku saat suaraku sudah kembali. Bocah itu tak menggubris sama sekali. Bahkan, aku berusaha memanggil para pengiring jenazah itu, tapi tak ada satupun yang membalas. Aku benar-benar khawatir sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Tanpa berpikir lagi, aku segera mengejar para pengiring jenazah itu. "Pak!" teriakku kencang. Mereka terus saja melangkah tanpa menggubrisku. Bagaimana ini? Kalau benar mereka datang ke rumah duka dan Sakti masih ada di dalam keranda, pasti aku akan mendapat masalah lagi. Bangsat, kenapa selalu sial kalau sama anak itu? Gerungku terus berlari ke arah mereka. Yang membuatku heran, semakin aku mengejar mereka, jarak di antara kami semakin jauh. "Hei, tunggu!" teriakku. Langkahku mulai perlahan. Aku teringat dengan ucapan Ratih dan Bule tadi pagi. "Kenapa Leo?" ucapku lirih.
Entah apa yang terjadi, para pengiring jenazah di depanku berhenti. Lalu mereka mundur perlahan. Bukan dengan berpaling ke arahku, melainkan benar-benar berjalan mundur tanpa membalikkan badan. Tubuhku benar-benar seolah mati rasa. Tak ada yang bisa kulakukan selain membuka mulut, saking kagetnya. Tiba-tiba saja dalam sekedipan mata, jarak di antara kami hanya tinggal beberapa meter. Kulihat dengan jelas, satu orang paling belakang mulai bergerak. Dalam sekejap, jaraknya sudah berada di 1 jengkal di depanku. Tubuhku bergetar hebat karena takut akan sosoknya. Selama ini, aku tak pernah bertemu dengan yang namanya hantu. Dan sosok pria di depanku ini tak bisa kugambarkan dengan kata-kata lagi. Tercium semerbak aroma bunga Kamboja bercampur dengan kemenyan, disertai bau bangkai yang menyeruak. Belum lagi suara derik napas yang tersengal, seolah sosok itu sedang menjemput ajalnya. Kini perlahan tubuh atasnya mulai bergerak pelan. Sangat pelan, berputar ke belakang menghadap ke arahku. Spontan tanganku mengepal kuat. Jantungku seperti jatuh dari tempatnya. Syok, aku menjerit sampai tubuhku jatuh ke tanah. Jelas sekali kulihat, kulitnya pucat seolah tanpa aliran darah. Bola matanya sepenuhnya berwarna putih, disertai dengan ekspresi datar yang begitu menyeramkan. "Melok opo mati?" ucapnya sambil memasukkan tangan ke dalam kendi. Mataku terus terpancang pada tangan pucat itu. Kepalaku terus menggeleng, seolah meminta agar ia tidak melanjutkan tarikannya. Entah benda apa yang ia ambil, aku sama sekali tidak berminat untuk melihat. Kenapa setiap detik terasa begitu lambat? Aku ingin segera menyudahi semua ini. Tapi kenapa mereka tidak segera bergegas pergi? Aku ingin pergi. Tapi kenapa tubuhku sekaku ini? Kenapa tak bisa bergerak sama sekali? Bahkan usahaku untuk menutup mata pun terasa begitu mustahil untuk dilakukan. Tangan berwarna pucat itu mulai bergerak ke atas, seperti mencengkeram gumpalan hitam bertekstur. Hingga aku kembali menjerit sekuat tenaga saat benda yang dicengkeram itu ternyata adalah kepala seorang pria. Kulihat kepala itu begitu pucat. Darah menetes dari lubang hidung serta mulutnya. Begitu syoknya diriku, bagaimana mungkin kepala Pak Suhar bisa ada di situ? Kemudian sesaat setelahnya, semua menjadi gelap. Aku mengerja beberapa kali, pandanganku kabur. Bagian belakang kepalaku terasa begitu berat. Ku dengar gumam suara dari arah depan. Aku tersentak kaget, kemudian terbangun dan menoleh ke sekitaranku. "Dok," ucap Nek Mar yang langsung duduk di sebelahku. "Sakti, Sakti dibawa oleh orang-orang itu, Nek," teriakku histeris. Aku hendak bangkit, takut jika terjadi sesuatu kepada Sakti. Maka itu semua akan menjadi salahku. "Sita, sudah Nduk, istirahat dulu," ucap Nek Mar menahanku agar tetap berada di pembaringan.
Tapi Sakti, kataku bersikukuh. Sakti sudah tidur. Sekarang kamu istirahat. Nenek ambilkan minum ya. Kata nenek berlalu pergi. Saat Nekmar sudah keluar, ku dengar dengung percakapan. Dari bahasanya sepertinya Nekmar sedang melarang Om Panca untuk masuk ke dalam kamarku. Aneh. Semua terasa begitu membingungkan. Berulang kali aku mencoba menggabungkan semua puzzle ini. Tetapi kenapa aku tak bisa memahami apa yang sedang terjadi saat ini? Dok, diminum dulu, kata Nekmar sambil menyerahkan secangkir teh hangat padaku. Aku menerimanya dan meminumnya secara perlahan. Nek, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku. Kamu tadi pingsan di tengah jalan. Untungnya Sakti cepat memberitahu. Kalau tidak, ucap Nekmar tak melanjutkan kalimatnya. Sakti memberitahu kalian? Tanyaku. Aku ingat betul kejadian semalam. Bahkan setiap detailnya pun masih tertera jelas di kepalaku sampai saat ini. Iya, Dok. Dia kembali ke rumah Pak Suher. Bilang kalau kamu tiba-tiba diam dan teriak di tengah jalan, terus pingsan. Jelas nenek. Aku melongo. Apa maksudnya dengan tiba-tiba diam dan teriak lalu pingsan? Aku masih waras dan ingat betul dengan kejadian semalam. Lalu bagaimana bisa Sakti mengatakan hal tersebut? Tidak. Aku tidak boleh langsung percaya dengan ucapan Nekmar. Ada yang tidak beres dengan bocah itu. Sejak kejadian malam lalu hingga tadi malam, bahkan omongan Ratih membuatku curiga kalau memang ada yang salah di tempat ini. Dok, ada yang sakit nggak? Tanya Nekmar. Aku menggeleng. Nek, apa sih Kromoleo itu? Sorot wajah Nekmar tiba-tiba saja berubah. Dari yang awalnya khawatir, kini menjadi sorot ketakutan. Kromoleo? Nekmar kaget. Kenapa, Nek? Tanyaku menatapnya lekat-lekat. Dari mana kamu tahu soal Kromoleo, Dok? Apa Tati yang menceritakannya? Tanya Nekmar. Aku menggeleng. Aku pernah bermimpi. Lantas segera kuceritakan mimpiku dan semua yang sudah kualami. Sungguh aneh. Saat aku bercerita, entah apa yang ada di pikiran Nekmar. Ia tampak sangat waspada dan terus menatap ke arah pintu. Dok, apapun yang kamu lihat dan dengar, hiraukan. Kromoleo itu hal yang tabu di desa ini. Ucap Nekmar serius. Kenapa, Nek? Sita merasa ada sesuatu tentang Kromoleo ini. Bagaimana bisa Sita memimpikan sesuatu yang ditabukan di desa ini? Dan apa hubungannya dengan Sakti? Tanyaku. Nekmar menggeleng. Ia beranjak dari tempat duduknya. Sudah, jangan pernah bahas itu lagi. Dan jangan sampai Panca ataupun Fatma mendengar soal ini. Tegas nenek dan langsung beranjak pergi. Aku terhenyak. Aneh sekali. Apa maksudnya semua ini? Kenapa Kromoleo itu seperti momok yang menakutkan? Bukan hanya Ratih. Bahkan Nekmar pun juga berusaha untuk menghindarinya. Lama aku melamun, hingga aku tersadar belum melihat kondisi Sakti. Apakah benar keadaan bocah itu baik-baik saja? Aku putuskan untuk menengoknya. Toh, sekarang masih jam 10 malam. Ada kemungkinan penghuni rumah belum tidur. Namun ternyata dugaanku salah. Rumah ini sudah tampak sepi. Hampir semua lampu sudah dipadamkan. Kuurungkan niatan dan kembali ke tempat tidurku.
Namun ku dengar suara dari arah kamar Om Panca. Sumpah, aku bukan tipe orang yang suka menguping. Tapi baru kali ini rasa penasaranku begitu berkecamuk. Ku pelankan langkah kakiku agar pijakanku tak menimbulkan suara. Jika benar mereka sedang beradu argumen, terpaksa aku menguping. Sambil celingukan, aku berjalan ke arah kamar Om Panca perlahan. Beruntung saat melewati buffet, aku melihat gelas bekas minuman. Segera ku sambar gelas itu, dan setelah sampai di depan pintu kamar mereka, ku posisikan diriku seperti habis dari dapur, serta ku tempelkan daun telingaku. Mas, ada yang aneh dengan Sita. Kelakuannya kadang membuatku takut, ucap Bulek Fatma. Ku kernyitkan dahiku. Apa yang aneh denganku? Bahkan selama di tempat ini, aku tak pernah berbuat macam-macam. Maksudmu apa, Dek? Tanya Om Panca. Beberapa kali aku lihat gelagatnya aneh. Lihat sendiri kan, malam pertama dia tinggal di sini, sudah mengigau kalau Sakti keluar malam-malam dengannya. Belum lagi tadi saat dia pingsan, ujar Bulek Fatma. Memang apa yang dilakukannya? Dia kan cuma stres dan butuh teman. Kehilangan orang tua dengan cara sadis seperti itu bukan hal yang mudah, ujar Om Panca. Kamu tidak tahu, tadi dia terus mengigau. Melok opo mati, melok opo mati. Kamu tahu toh itu artinya apa? Ucap Bulek Fatma. Sita bilang seperti itu? Tanya Om Panca dengan nada khawatir. Ku dengar langkah kaki dari dalam.